Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala tamani akmalani wa rahmatan alamin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu taala dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu." Nah, siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami yang bukan berasal dari kami, fa huwa raddun, maka perbuatan itu tertolak. Itu juga riwayat Al-Imam Muslim, man amila amalan. Kalau riwayat Al-Imam Bukhari, man ahdatsa. Para ulama menyebutkan perbedaan dengan man ahdatsa riwayat Al-Imam Bukhari dari riwayat man amila. Perbedaannya, man ahdatsa ini berlaku bagi orang yang pertama membuat kebid'ahan atau yang pertama membuat perkara-perkara yang baru. Adapun man amila, lafaz man amila, siapa yang mengamalkan, maka ini berlaku bagi orang yang mengamalkannya walaupun dia tidak membuat yang pertama atau dia yang pertama membuat hal yang baru tersebut. Dua-duanya tertolak. Dua-duanya tidak akan dicatat sebagai sebuah ibadah bermanfaat punya di hari kiamat, karena kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Walaupun sampai kita lihat dia khusyuk beribadah, walaupun sampai uang yang dia keluarkan sangat walaupun sampai keringat dia membasahi tubuh, karena agama ini adalah agama milik siapa? Allah Subhanahu. Dan Rasulullah SAW tidak diturunkan kecuali untuk menjelaskan ibadah yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Jadi ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW maka akan tertolak. Bagus apapun modifikasinya, atau yang membawanya adalah yang terlihat yang paling soleh, hajinya sudah berapa kali, jenggotnya sudah panjang misalnya, atau sorbannya sudah masya Allah, atau mungkin nasabnya yang mulia misalnya, maka agama ini adalah agama ittiba, mengikuti. Dan konsekuensinya siapa yang tidak mau mengikuti, jangan menyesal kalau seandainya dia sudah melakukan perbuatan ternyata Allah jadikan amalannya tidak bermanfaat di mana di hari ini. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Surat Al-Furqan, kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan yang mereka telah amalkan. Faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang mudah untuk diterbangkan. Tidak ada manfaatnya. Nah, hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW berkata, sabda kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, qila wa man ya'ba, qala man ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kata padanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al jannah, siapa yang mentaatiku dia yang akan masuk ke dalam surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang memaksiatiku dialah yang tidak mau masuk surga. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang seharusnya seorang muslim merenungkan
Kalau seandainya dia ingin masuk surga, ikutilah Nabi. Cukup dia ikuti Nabi, tidak perlu banyak membantah, tidak perlu banyak membangkang, tidak perlu banyak bertanya. Ikuti, masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak mau mentaati Rasulullah SAW, walaupun dia adalah orang yang paling cerdas, walaupun dia orang yang paling soleh, walaupun dia orang yang paling terkenal jemaah, maka dia tidak akan masuk surga. Atau bisa jadi dia akan diperlambat masuk ke dalam surga. Dia yang tidak mau masuk surga secara langsung, dia mungkin akan diazab karena dia menyelisih siapa? Rasulullah SAW. Pernah datang seorang yang melaksanakan sholat di waktu asar. Nah, zaman dahulu di kota Madinah banyak para ulama maka tidak ada boleh sholat rakaat setelah sholat asar. Sayyid bin Musayyib adalah salah seorang ulama kota Madinah yang diberi gelar fuqaha sabah, 7 ahli fikih di zaman tabi'in, dan saat itu para sahabat masih ada, sudah boleh berfatwa. Maka ditegur oleh Sayyid bin Musayyib, "Wahai fulan, 2 rakaat dapatnya dikerjakan oleh Nabi SAW." Maka kata orang tersebut, "Wahai Sa'id, apakah aku akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan 2 rakaat? Bagaimana Allah akan mengazabku sedangkan aku melaksanakan apa? Salat 2 rakaat. Kalau berzina, orang pasti akan masuk ke dalam akal. Itu apa jawaban saya bin Musayyib? Engkau tidak diadab karena melaksanakan 2 rakaatnya, tapi engkau diadab karena telah menyisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang sangat indah sekali dari Sayyid bin Musayyib. Jika seorang menganggap sebuah ibadah yang menurut dia ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, ternyata Nabi SAW tidak mencontohkan, bisa jadi tersebut bukan mengantarkan dia menuju Allah Ta'ala, tapi mengantarkan dia. Dan sering Anda sampaikan juga jamaah di majelis ini, surga ini bukan milik seorang pun. Surga ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan sesuai dengan yang Allah kehendaki jemaah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki surga ini. Dan siapa yang ingin masuk ke dalam surga tentu harus mengikuti aturan. Siapa yang mau berdiam di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan, tentu harus mengikuti apa? Aturan. Bagaimana antum memiliki rumah ya? Ketika mau masuk, antum mengizinkan semua orang? Ya, kalau antum pilih-pilih. Ada orang yang buruk antum masukkan? Kamu. Maka hendaknya ketika kita ingin meraih surga, hendaknya kita meniti, mengikuti, meneladani siapa? Rasulullah SAW. Karena pintu surga pertama yang menutup dan yang akan diperintahkan untuk dibukakan adalah siapa? Rasulullah. Bukan orang tua kita, bukan guru kita, bukan ustaz kita, bukan syekh kita, tapi Rasulullah. Siapa yang masuk surga? Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa ayat serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Fadhil, mungkin ada pertanyaan dipersilahkan. Mungkin ada tambahan. Fadhil. Assalamualaikum. Fadhil.
Nah, memang sekali Allah Subhanahu wa taala itulah realita yang kita dapati. Dan kalau seandainya kita belum memiliki cukup ilmu atau kita belum memiliki sebuah senjata untuk bisa meyakinkan dia, maka kita menegurnya saja dengan apa? Pak, apakah Nabi SAW pernah mengajarkan? Cukup itu. Agar dia mencoba berpikir terlebih dahulu. Kalau ada contohnya, coba sebutkan hadisnya, Pak. Biar saya mungkin bisa mengikuti seperti apa yang saya lakukan. Kita justru membuat dia berpikir, jangan kita malah dia. Justru biarkan dia berpikir dulu. Kita ajak berpikir, kita ajak renungkan. Biasanya manusia kalau seandainya berpikir, iya juga ya. Kalau seandainya dia masih melawan, mungkin ketika pulang ke rumah dia berjalan itu mikir juga ya. Ah benar juga, jangan apa yang dikatakan. Akhirnya apa, dia buka lagi literasinya. Atau mungkin dia akhirnya ke YouTube, ke media di internet misalnya, dia cari-cari lagi apakah amalan saya ada contohnya. Kalau seandainya kita tidak memiliki hujah, kita tidak memiliki alasan. Kalau seandainya kita memiliki alasan, nah kita baru ajarkan pelan-pelan. Dan memang jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sudah sering dilakukan kemudian kita berikan sebuah masukan yang ternyata itu tidak pernah diajarkan, pada asalnya mereka akan sulit untuk menerima. Karena sudah bertahun-tahun, Pak. Dan mungkin dulu juga kita pernah melakukannya, Pak. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyapa kita dengan hidayah. Nah, ini merupakan salah satu juga motivasi bagi kita. Adzalika kum min qabl, begitu juga dahulu mungkin engkau seperti itu. Fatabayyan, maka apa? Carilah kebenaran tersebut. Carilah bukti. Agar kita bisa bersabar untuk bisa mendakwahkan agama yang hakiki. Kalau seandainya mereka belum terima, kita berikan motivasi misalnya atau kita berikan hadiah misalnya, atau kita tanya keadaannya, kondisinya. Nah, ini yang namanya waktu. Tidak mudah seperti mudahnya memberikan telapak tangan. Apalagi kalau kita merasa benar apa yang dia kerjakan. Waktu adanya usaha kita untuk mendekatkan mereka kepada sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya tidak bisa kita sebutkan dalil, mungkin kita bisa mendakwahkannya dengan apa? Dengan kita sering komunikasi, sering memberikan hadiah. Mudah-mudahan bisa menarik hati dia agar bisa kembali kepada sunnah Nabi SAW. Hadallahu taala alam. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.